dan ukurannya tahu, panjangnya tahu berapa meter, lebarnya tahu, dan fungsinya tahu, bisa tidak usah ke lapangan. Kalau tidak tahu fungsi-fungsinya dan tanda bentuknya, harus sumber ke lapangan, harus tahu. Sehingga apa yang dirancang nanti tepat guna. Ya, saudara Abdul Wahab ya. Jadi kalau ini berupa gedung, tapi di dalam fungsinya, kan tidak tahu desain untuk apa, kan gitu ya. Betul itu Abdul Wahab? Betul, Pak. Ya, ya gitu. Jadi mendesain itu sesuai dengan fungsi dan ukurannya dan fungsinya. Dan kalau misal letaknya itu memang bagusnya kalau ini sekarang masih kondisi masih kondisi pandemi sehingga untuk kuliah offline itu kan nggak mungkin, belum belum mungkin sekarang. Makanya Bapak beri kemudahan cukup dengan uh, mengetahui ukuran dan fungsinya dari barang itu sehingga bisa mendesain nanti. Jangan sampai Anda yang digambarnya apa, jangan saya begitu. Ya, jelas maksudnya, darahnya paham? Dulu. Jelas, Pak, sangat jelas. Ya, terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada yang pertanyaan lagi yang lainnya? Saya izin bertanya, Pak. Namanya? Ica, Pak. Oh, Ica, silakan Ica. Kan tadi Bapak menyinggung bahwa setiap mahasiswa itu objeknya tidak boleh sama. Apa maksudnya Ya. objek di sini itu denahnya yang tidak boleh sama atau bagaimana ya, Pak? Eh, objeknya kan nggak boleh sama, terus maksudnya? Ya objek di sini tuh maksudnya denahnya yang tidak boleh sama antar mahasiswa atau bagaimana gitu, Pak? Oh ya, artinya kan gini. Eh, kalau tugas-tugas kan harus harus berbeda ya proyek itu. Ya. Jadi artinya objek tidak boleh sama itu adalah misalkan sekarang Anda mendesain gedung FPTK lantai 1 itu misalkan. Jadi yang lainnya tidak boleh lantai 1 lagi. Mungkin lantai 2 kan itu ya. Lantai 2, lantai 3, lantai 4. Itu maksudnya. Yang berikutnya lagi gedung FPEB misalkan. Ada gedung uh, MIPA misalkan gitu. Ya. Kan gitu maksudnya. Jadi artinya objeknya itu adalah tugas yang dikerjakan tidak sama mahasiswa yang lainnya. Gimana Ica? Ya baik, Pak, sudah jelas. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi yang lainnya? Izin Pak, Namanya namanya Surya Wijaya. Surya Ya, Wijaya. Terus gimana? Untuk tugas perencanaan instalasi listrik ini yang sudah bisa dikatakan benar itu jika bagaimana ya Pak? Oke. Tugas perencanaan listrik itu apabila benar adalah sesuai dengan ketentuan aturan satu ya, ketentuan aturan penerangan. Aturan penerangan dalam pengertian penerangan yang memenuhi ketentuan kesehatan, penerangan listrik yang memenuhi aturan keamanan, ya instalasi listrik, ya. Ketiga, instalasinya itu mengacu kepada aturan pemasangan kuil nantinya, ya aturan kuil persyaratan umum instalasi listrik. Begitu juga untuk AC-nya sesuai dengan ketentuan pendinginan berapa, gitu ya. Nah, tentu dalam perencanaan ini kan yang membimbing kan Bapak selama satu semester ini. Bagaimana yang benar, mana yang salah, gitu ya. Jadi Bapak akan bimbing, bukan dilepas begitu, tidak akan bisa mahasiswa kalau tanpa dibimbing. Jadi makanya langkah pertama adalah paling telat minggu keempat ya, paling telat minggu keempat mahasiswa sudah mendapatkan denah dan sudah menggambar denah ini, denah semacam ini. Denah semacam ini sudah punya mahasiswa minggu keempat. Sekarang kan baru minggu kedua ya. Ambillah minggu pertama kedua ya. Ini maksudnya. Jadi nanti sama-sama nanti mendesain minggu keempat. Ayo sama-sama menghitung
berapa jumlah lampu yang dibutuhkan di dalam suatu ruangan ini? Berapa jumlah lampu? Di sini misalkan berapa? Ya. Jadi contohnya nah di sini misalnya lampu di sini ada berapa titik lampu? Lampu nah ini kan dihitung nanti apa jumlahnya 6 atau jumlahnya 8 atau 4 kita nggak tahu ini kan hasil perhitungan nanti hasil perhitungan ya. Ya itu nanti Bapak yang bimbing nanti. Jadi selama yang penting sekarang langkah pertama adalah mahasiswa harus punya denah dulu. Nanti sama-sama nanti bergerak melakukan perencanaan secara simultan sehingga bersamaan juga selesai pada akhirnya. Oke, jelas? Jelas Pak, makasih. Ya, apalagi? Ya? Izin bertanya Pak. Ya tadi ya Putri, siapa yang nanya nama Putri? Bentar lagi deh. Bapak, saya izin bertanya. Siapa namanya deh? Namanya Vera Vania. Vera, ya oke. Silakan. Bapak, untuk denahnya itu, denah bangunan kampus atau bisa bebas Pak seperti bangunan aula ataupun supermarket kayak gitu Pak? Boleh tidak harus kampus. Boleh supermarket, boleh. Ya. Boleh gedung komplek sekolah, boleh. Ya. Tapi dengan luasnya sebaiknya luasnya 1000 meter persegi. Ya. Jangan ukurannya kecil ya karena untuk ukuran kalau penerangan 3 pasang itu kan ukuran lampunya kan banyak dan bebannya besar. Nah itulah diharapkan mahasiswa mampu merencanakannya yang ukuran luas besar itu. Boleh di industri juga ngomong ruang pabrik boleh untuk pabrik gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Tadi siapa lagi mau nanya tuh berikutnya? Tadi yang Putra laki. Enggak Pak, sama maksudnya ke sana juga Pak. Pertanyaan. Hah? Maksud pertanyaan sama ke sana juga gitu Pak. Oke. Yang lainnya. Sudah? Oke. Kalau sudah, Bapak lanjutkan yang lain gitu ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Nurulita. Halo, kurang jelas? Nama saya Nurulita. Oh, Nurulita, silakan Nurul, silakan. Bisa setting atau gimana, Pak? Ukurannya berapa? Suaranya kalau jelas, Nurul. Gambar denahnya boleh searching atau kita nyarinya ke searching atau gimana? Sama ukurannya berapa? Ukuran apanya? Ukuran denah kan gini, kalau searching misalnya searching di luar didapat kan nanti dapat ukurannya, lebarnya berapa, bisa kalikan nanti misalkan kalau 1000 meter kan ingat aja ini luas per ruangan berapa, kalau dijumlahkan ke 1000 nanti. Ya, boleh searching, boleh. Misal tahu ukuran dan fungsinya, boleh saja. Terima Boleh kasih. Ya, oke. Ya, jelas sudah. Ya, sekarang perlu menjelaskan bahwa dalam perkuliahan ini
referensinya ya, rujukannya yang digunakan adalah dari buku kuil ya, Bapak. Sebetulnya punya buku teknik instalasi listrik. Jadi Anda bisa menggunakan kuil ya. Sumbernya adalah dari kuil ya, kuil 2000 atau 2011 juga ada juga 2011. Atau yang lain silakan. Pokoknya kuil yang sudah terupdate kan 2000. Dua, instalasi yang kuat bisa menggunakan harus kuat P. Van Harten. Saya kira gampang cari ini. Dan Istiawan. Tiga, electrical design. Lupa bukunya. Ini bahasa Inggris ini ya. Tapi yang pakai acuannya ini dulu lah. Karena yang kita kan mengacu di Indonesia kan acuannya kan kuil. Di Indonesia kan semua instalasi acuannya ke kuil. Tapi buku-buku ini kan tidak memberikan gambaran bagaimana teknik perencanaan yang langsung seperti contoh langsung, tidak kan, dari yang berikan kan langsung aplikasi dosen ya. Kalau buku-buku ini kan sifatnya teoritis, menjelaskan teori. Nah itu dasarnya silakan pakai kuil. Nanti Bapak kasih share dari buku kuilnya lewat apa namanya WA, nanti Bapak kasih untuk PDF-nya kuil, nanti itu pakai acuan. Nah, tentu di sini bahwa dalam perencanaan ini adalah perencanaan instalasi listrik gedung ya, listrik gedung, bukan rumah ya, bukan rumah. Gedung ini ukurannya pasti besar ya, gedung atau industri. Nah, tentu listriknya adalah listrik sistem 3 fasa ya. Ya. Jadi maksudnya udah tahu listrik 3 fasa semua kan? Listrik 3 fasa adalah pasti PLN mengeluarkan listriknya adalah ada fasa R, fasa S, fasa T, dan netral. Sedangkan fasa R, sedangkan fasa S, sedangkan fasa T, dan netral. Ini adalah tegangan rendah ya, tegangan rendah. Yaitu tegangan rendah lebih besar dari sama dengan 50 volt sampai
1000 volt. Volt itu saudara dengar rendah ya. Nah, listrik yang dipakai di Indonesia kan adalah listrik yang dipakai di Indonesia adalah 220 fasa netral ya, atau fasa netral ya. Sedangkan 380 fasa dengan fasa. Jelas maksudnya? Ada yang menanyakan? Pilihan nggak? Ania? Paham nggak ini? Ada yang udah paham belum ini? Jangan sampai ini tidak paham nanti repot nanti. Ya, ngerti nggak maksud ini? Diam semua maksudnya ya. Insya Allah paham Pak. Ya, bilang ya, jawab ya, jangan diam ya. Sudah Pak, sudah gitu aja bilang. Jadi saya meminta mahasiswa jangan diam, Bapak kan nggak ngelihat mahasiswanya. Ya, sudah ada belum? Jadi satu yang belum clear, katakan juga belum, nggak apa-apa. Di sini yang bagusnya, Bapak itu yang apresiasi. Jadi kalau Anda mengatakan bisa, Bapak langsung Bapak tanya, nggak ngerti, itu Anda mendapat minus nanti itu. Ini nggak maksudnya? Jadi mahasiswa lebih bagus fair saja. Pak, saya belum paham atau belum jelas. Gimana? Silakan itu dia bagus, Pak kasih poin itu. Mahasiswa yang bertanya langsung memberikan penjelasan bahwa saya kurang ini, Bapak kasih poin. Gitu ya. Jadi setiap pertanyaan mahasiswa apapun Bapak kasih poin. Jadi kalau diam sama dengan no poin, ya. Jelas ya? Ya. Kalau jelas, Bapak mau tanya sekarang. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak mau tanya sekilas, ya. Ya, maksudnya ngerti? Oke, tanya ya. Bapak tanya kepada saudara Muhammad Fikri. Mana Muhammad Fikri? Ada? Ada Pak. Oke, Muhammad Fikri. Pengertian listrik 3 fasa itu sebetulnya bagaimana ya? Maksudnya fasa RS itu maksudnya gimana? Sepengetahuan Anda seperti apa ya? Jadi untuk yang listrik 3 fasa itu ada yang dari VL, VS, dan VT. Ya. Itu Pak hubungannya ini ya untuk fasa dengan fasa gitu. Ya. Nah untuk nanti yang VL dengan yang netral atau yang VS dengan yang netral juga itu hubungannya fasa netral dengan ininya 220 volt gitu. Yang fasa dengan yang fasanya ini 380 volt. Bisa Bapak mendapat penjelasan kok bisa 380, kok bisa 220, dari mana asalnya, bisa nggak? Itu kalau yang 220 itu dari yang 380 dibagi sama akar 3 Pak. 3. 380 bagi 3 ya. Oke. Nah, itu fasa. Ini masih ada pertanyaan Bapak yang lain, sekarang pertanyaan dulu. Saudara Dian Wahyudi ya? Oke. Ya Pak. Oke, dengar? Ya. Saudara Dian Wahyudi, pengertian fasa dalam pengertian kenapa disebut dengan fasa? Maksudnya fasa itu apa ya? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya, oke. Satu lagi. Aldiansah Nur. Ya Pak. Hah? Gimana Pak? Pengertian fasa bagaimana? Dengar nggak Dan? Kenapa ada fasa?
Kenapa disebutkan listrik 380, 20 gitu saja? Kenapa ada disebutkan fasa? Fasa kenapa? Apa pengertian fasa itu? Pace, pace, Inggrisnya pace ya. Paham maksudnya? Belum tahu Pak. Hah? Belum? Nggak tahu? Ya. Saudara Patin bisa paham? Bisa bantu? Patin Fahimah ya? Patin Fahimah. Bisa kira-kira bantu? Ya, bisa. Mana Patin? Kenapa nggak jawab? Iya, Pak. Ini nggak paham nggak? Iya, Pak. Ya. Gimana, Pak? Tahu nggak maksudnya kenapa disebutkan fasa R, fasa S, fasa T? Maksudnya apa maksud itu? Gimana, Pak? Maaf. Kenapa listrik disebut tegangan fasa R, tegangan fasa S, tegangan fasa T? Maksudnya apa? Tahu nggak? Dengar nggak suara apa? Oh, belum tahu, Pak. Tahu, oke. Siapa yang bisa tahu mungkin? Yang bisa bantu siapa yang bisa? Hah? Fasa itu kawat penghantar bukan Pak? Jadi kalau tiga pasa berarti kawatnya 3, kalau 1 pasa kawatnya 1. Itu bukan begitu ya. Oke ya. Kayaknya belum paham. Oke, sudah penjelaskan ya. Coba bandingkan semua ya. Ini maksudnya gini ya. Listrik 3 pasa adalah ini. Listrik ini kan listrik bolak-balik ya. Itu ya. Ya? Iya, Pak. Wah, diberikan respon ya, supaya tahu Pak. Nah, ini fasa R, misalkan tegangan ini fasa R ini. Ini tegangan fasa R, PR. Fasa fasa S berbeda 120 derajat. Ya. Di sini munculnya di sini. Kalau ini 90 derajat di sini posisinya, 120 derajat di sini. Baru muncul setelah turun di sini fase R, muncullah fasa S. Ini fasa S. Nah, berikutnya 120 derajat lagi dari ini. Jadi 240 derajat. Gimana ya ini? Ini 180. Sini berarti ya. Di mana 240 di mana posisinya? Kurang lebih di sini mungkin ya. Nah, yang ini fasa T. Nah, itu maksudnya dengan ini sebetulnya asal usulnya dari generator listrik. Generator listrik yang 3 fasa itu adalah mula-mula tegangannya di sini, PR. Kalau bergerak ke kiri, di sini baru muncul PS, baru muncul T. Nah, ini bergeraknya ke sini. Ini pertama kali R, berbedanya adalah 120 derajat. 120 derajat disebut dengan sudut fasa. Sudut fasa. P. Sudut fasa. Ini sudut fasa P. Yang besarnya 120 derajat. Nah, gitu ya.
Nah, tegangan di sini, tegangan antara ini kan ada 3 ya. Nah, di sini tegangan ini netral. Tegangan fase R dengan netral adalah 220. Sedangkan fase PR dengan PS itu adalah 220 dikali K3 gitu. Nah, itu maksud pengertiannya. Nah, ini jadi Anda bisa mendesain instalasi listrik kalau tidak mengerti ini bagaimana? Ya. Lah maksudnya? Ada Pak, pertanyaan? maaf izin bertanya, Pak. Ya. Namanya dulu. Nama saya Abdul Wahab, Pak. NIM 1902085. Ya, Abdul Wahab, ya, Jangan. Kalau 220 itu dari mana ya, Pak? Dan 220 kali akar 3 itu dihasilkan dari mana itu, Pak? Saya belum, ini kurang paham, Pak. Oke. Ini sebetulnya bentar dulu ya. Ini kan matematis ya. Ini ya, matematis. Ini PR. Ini PS. Ini PT. Ini netral. Ya. Maksudnya? Nah, kalau kita tentukan PR dengan N itu N ya, sama dengan 220. Boleh saja tidak 220. Boleh saja tegangan ini 127. Ya. Nah, ini kan 220 ya, 20 volt. Ini kan sudah satu acuan dulu. Tidak disebutkan nggak boleh. Pokoknya PR P pasa disebutkan. P pasa ini sama dengan PR dengan PM. Nah, P pasa PR dengan PM. Ya. Nah, kalau yang tegangan di sini disebut dengan P pasa, PF, ya. Kalau ke sini panjangnya, kalau ini panjangnya katakanlah 220, ya, volt. Kalau di sini panjangnya berapa? Ini 220. Ini 220. Panjang ini berapa? PS dengan PT. Ya, berapa panjangnya? Bisa dihitung nggak matematikanya itu? Wahab, mana Wahab? Abdul Wahab. Ya, Pak. Bisa nggak menghitung ini? Kalau diketahui di sini PF-nya, katakanlah angka 220, atau dikasihkan angka lain nggak boleh, karena PF itu sama dengan P lain, ini namanya P lain, P lane. Nah, P lane. P lane adalah PS dengan PR, PR dengan PT, P lain, PT dengan PR. Ini namanya P line. Kalau PT dengan PN, PS dengan PN, PR dengan PN, dan namanya tegangan fasa. PF itu adalah P line dibagi akar 3. Ya, jelas itu? Jelas, Pak. Bisa sekarang bisa ngitung nggak sekarang kalau gitu? Insya Allah, gitu ya. Saya Mungkin dicoba dulu, Pak. Oke, kalau Bapak nggak usah kembali. Kalau Bapak ngitung lagi ngasih matematika, Bapak bisa ngitung ini, tapi tidak mau
Bapak yang menghitung biar mahasiswa yang anu. Oke ya. Karena di sini ketemu nih kalau ini sudutnya 120 derajat, 120 derajat, ini bisa tahu nanti berapa panjang ini ketemu nanti. Pasti hitungannya akan didapat ini. PL sama dengan PL per kerja atau PL itu sama dengan PF kali akar 3. Nah itu konsepnya ya, Abdul Wahab ya. Langnya. Gimana Oke. Pak? Hah? Barusan kurang jelas, maaf Pak, Mas. Barusan suaranya. Ini nih tulisannya lihat nggak tulisannya? Oh iya, terlihat Pak. Ya ini aja, tulisan ini aja. PF sama PL per 3, sedangkan PL sama PF per akar 3. Jelas ya? Ya jelas Pak. Oke, sudah ada lagi pertanyaan? Nah ini konsepnya kita berbicara di sini 380 nanti. Silakan mau di short screen boleh, mau di apa silakan catat boleh silakan. Ya, oke. Berikutnya baru sekarang sekilas informasi bahwa tugas yang pertama adalah Anda tugasnya adalah dikumpulkan minggu depan. Maksudnya paling telat minggu depan ya, dikumpulkan dalam minggu ini maksudnya. Ya paling telat dalam minggu ini. Maksudnya besok, hari tidak paling telat minggu depan ya. Ini adalah tugasnya adalah Bapak ingin tahu dulu, mereview dulu. Dulu Anda sudah dapat tugas dari menggambar listrik dulu ya? Tugas ya, sudah dapat? Iya Sudah, Pak, Pak. gambarnya. Menggambar listrik. Gambar Gambar teknik. teknik. Bang. Gambar teknik, ya gambar teknik. Iya, sudah. Gambar teknik dulu Pernah, dapat Pak. tugas apa ya? Hah? Sama Gedung, bahas bulan Pak. Pak. Tugasnya apa dulu gambar teknik? Tugasnya apa? Secara listrik ada? Ada Iya apa? pernah Pak di tugas akhirnya. Hah? Gimana? Ya pernah Pak. Pernah ya? Pernah. Oke. Nah, kalau pernah, tugasnya adalah survei. Lihat sekarangnya, mungkin boleh bersama-sama di mana lah tugas survei listrik 3 pasar. Karena dulu tugasnya listrik 1 pasar dulu ya. Iya Pak. Hah? Ya Pak. 1 pasar. Ya. Sekarang survei listrik 3 pasar. 1 PHB-nya. Ya. Khususnya PHB lah ya. PHB-nya aja dulu lah. Jadi PHB-nya saja. Kedua sih sebenarnya bebannya mungkin bisa dianulir dulu lah. Jadi yang dicari adalah PHB dulu lah. PHB-nya. PHB tahu PHB? Tahu. Tahu Pak. Tahu Pak. Ya, apa PHB? Papan hubung bagi. Apa? Perlengkapan hubung bagi. Ya, berbagi ya. Bukan papan ya, bukan berbagi. Kalau papan kan berupa papan ya. Kalau perlengkapan itu adalah di situ ada alat listrik ya. Kalau perlengkapan listrik itu ada perlengkapannya adalah ada PHB, ada MCB, ada saklar, itu namanya perlengkapan hubung bagi.
dengan ini. Kalau papan hubung bagi ya berupa papan saja. Itu surveinya. Nah, tentu dalam hal ini bentuk gambarnya buat gini saja. Listrik kalau sebelumnya kan Anda mengenal listrik satu fasa ya. Fasa ini PHB ya. Ini PHB. Ini sorry. Di sini load. Isul. Nomornya. Nah, di sini switch ya, ini switch. Ini fuse. Fuse ya, sekring ya, fuse. Yang berikutnya ada yang menggunakan cukup dengan MCB saja. Ini MCB. Ya. Jelas, ada pertanyaan? Ya. Nah, ini MCB di sini sistem satu fasa. Kalau 3 fasa nanti Anda menggambarnya tentu ada misalkan ada berupa saklar. Ya. Sini ada string. Ini ada beban. Ini adalah ya. Ini 2, 3, 4. Terus lagi ya, misalkan perlu ada 6 sengaja. Ini menuju ke beban. Dikasih batas. Setiap PHB harus dikasih batas. Ini batasnya. Ini berapa ampere ya? Ini bisa saja tidak saklar ini namanya saklar beban ya, on load switch. Ini namanya saklar beban. On load switch. Atau bisa juga saklar ini juga bisa berupa NFB, bisa NFB, Obvious Breaker. Bisa juga begini. Ini ada fuse-nya, ada tripnya. Ini yang ini. Yang di atas ini diganti dengan ini gitu ya. Yang di atas ini kan ada saklar, ada string. Ini bisa dengan pakai
MCCB saja, MCCB. Atau boleh dengan NFB. NFB itu sama dengan no fuse breaker ya. MCCB molded key circuit breaker. Ya. Jadi MCCB molded is kalau ini no use breaker. Ya, jelas. Kalau ini adalah MCB atau miniatur circuit breaker. Jelas maksudnya? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini teh, Pak, kan supply listrik 3 fasa, Pak. Ya. Untuk pengerjaan sama pengumpulannya bagaimana, Pak? Maksudnya pengerjaan pengumpulan gimana? Kumpulannya dikumpulkan di submit di spot UPI ya Pak, kasih link nanti. Teknis pengerjaannya, Pak, digambar atau gimana? Oh, digambar di PDF kan. Digambar di PDF kan mulai di PDF kan lalu di submit ya, di upload. Ya. Oke. Nah, ini bisa baru bisa silakan bergrup, silakan kerjakan, yang penting Anda kerjakan, yang penting paham. Bapak akan nanya nanti. Boleh Anda mengerjakan karena 3 fasa kan mungkin survei di mana lah di sekitar rumah. Nanti silakan nanti pelajari itu sama-sama, silakan. Nanti yang perlu disurvei adalah listrik 3 fasa itu berapa ampere ininya, listriknya. Setelah itu berapa ampere MCB-nya, kalau ini MCB, berapa ampere fuse-nya, ini berapa ampere MCB-nya, itu survei ya. Ya. Ya, maksudnya? Jelas nggak? Kok diam? Tanya, Pak. Coba ulang lagi. Pak, apa nih? Gimana? Bapak di gambarnya manual atau pakai software? Boleh lah pakai software dulu lah. Jadi sebetulnya sih bagusnya manual. Manual boleh, software juga boleh. Sebagusnya kalau bagusnya gini ya, kalau saran gini ya Pak lah, saran kan bagusnya di manual saja dulu lah. Karena begini, Bapak kan ingin tahu aktivitas mahasiswa. Kalau pakai software kan copy paste nanti, ya. Di manual saja. Jadi tugasnya dalam bentuk tulis tangan ya, manual. Tulis tangan, gambar tangan ya, gambar tangan, pakai tangan saja ya. Ya betul. Izin bertanya, Pak. Ya. Ya, untuk ukuran kertasnya, Pak, bagaimana? Apakah ada apa bagaimana? Ukuran kertasnya kalau ini kecil ya, dengan ukuran folio A4 ya, legal mungkin ya, folio. Ya 4 Pak. Kalau A4 kan kecil, ukuran legal, kalau kertas legal kan, legal besarnya ya.
Nah, kalau 4 kan ukurnya kecil ya. Legalnya lebih gedean daripada 4. Ya. Jadi lebih besar. Jadi legal ukurannya lebih besar dikit ya. Oke. Berarti F4 ya, Pak? Ya, F4 ya. F4, baik, Pak. F4 ya, F4 ya. Legal, istilahnya biasanya kalau buka di komputer kan legal ya, F4. Oke. Ini yang disurvei PHB-nya ya. Jadi bagusnya sih sekalian nanti cek PLN juga di sini. Di luar kan ada proses PLN-nya. Cek PHB-nya, lihat PHB-nya seperti apa, gambarnya dan sekalian difoto ya. Kalian foto anunya. Gambar ininya ada, langsung foto, lampirkan fotonya. Supaya ada buktinya juga. Ya. Oke. Jelas? Jelas, Pak. Ya. Ya untuk itu saya kira itu tugasnya gini. Hanya masih di sini yang perlu Bapak pahami ya, bahwa analisa mahasiswa masih belum bagus ya menganalisis. Kalau levelnya baru level hanya menggambar begini, mungkin sifatnya levelnya masih level operator ya, level pelaksana. Harusnya level yang menganalisis yang harus dikuatkan di mahasiswa. Ya, ini menganalisis kebutuhan beban, kebutuhan katakanlah dari segi safety, dari segi analisis kebutuhan beban ya, perluan beban, dan desainnya perhitungan juga. Ya itu intinya. Kalau yang terkait dengan tugas-tugas ini ya. Jadi mahasiswa itu ya paling idealnya adalah satu kelompok mahasiswa dalam ini kan jumlah mahasiswa berapa ini ya? 40 berapa? 41 ya. 41. Jadi dibagi 8 kelompok saja lah. Ya, bagi 8 kelompok. Kelompok silakan yang berdekatan rumahnya boleh ada komunikasi. Jadi satu grup itu 5 orang. Ya. 5 orang ada yang 6 di satu ya. Jadi itu surveinya ketiga fase. Nah, karena gini ya, kalau Anda sebagai engineer, sebagai sarjana electrical, kalau tidak tahu alatnya, tidak tahu survei kan aneh ya. Apalagi kuliah daring sekarang. Jadi makanya di sini Bapak mengharapkan dan mengharuskan juga ya, harus melakukan survei, kunjungan, melihat bendanya dan dipoto ya, bukan dipoto. Nanti Bapak bisa jelaskan nanti melalui gambar foto juga. Ya. Nah, contohnya kalau yang Bapak berikan nanti ada contoh di sini. Adalah kan dia orang yang lihat ada ini contohnya. Itu.
Ketemu di mana ini Pak? Kan dia tadi dulu lupa tadi. Terus sebentar ya. Kamu udah buka, sekarang tinggal sekarang buka file ini. Oke. Ini ada foto panel. Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Pak. Nah, ini ya ini seperti inilah kurang lebih pedangnya. Ini kan ada MCB dari bawah, MCB masuk dari bawah. Ini MCB 3 pasang. Di sini menggunakan MCB 3 pasang juga. Ini ada MCB 1 pasang. Nah, untuk survei nanti Anda bisa lihat panelnya, lihat foto, langsung digambar, ya. Ini ada gambar ini. Cek dulu ya. Ya. Ini bisa lihat gambar juga? Bisa, Pak. Ini panelnya, tembok di panelnya.
Nah, ini gambar. Nah, ini pada saat survei, nanti Anda mencari gitu ya, dari gambar itu, dipoto, dia digambar. Gitu. Gambarnya kayak barusan Bapak berikan itu, gambar one line diagramnya. Itu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang kesulitan nggak Anda? Kira-kira kesulitan nggak? Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Dalam minggu ini. Minggu ini paling telat di hari Senin ya, paling telat itu. Karena kuliahnya kan Selasa ya. Oh iya. Iya, Pak. Kuliahnya Selasa, jam pukul berapa? Untuk pukulnya, untuk kalau dirubah ke jam 1, Bapak bisa nggak, Pak? Coba lihat dulu. Jam 1 hari Selasa. Itu yang selesai. Saya cek dulu ya jadwalnya. Ini jadwalnya masih belum jelas ya, ngomong juga tentang jadwal. Jadwal. Bisa kayak jam 1 ya. 1 ya. Kalau lebih pagi nggak bisa, ya jam 1 aja. Kayaknya ada kelas, Pak, pagi itu. Ada kelas, Pak. Kenapa? Ya, jam 1. Ya bisa, kalau coba jam 1 nggak apa-apa, cuma nanti kalau tidak bisa terpaksa biasa dia sekolah dijadwalkan jam 1 minggu depan ya. Oke ya. Ya saya kira gitu. Nah, ada lagi yang perlu ditanyakan nggak tentang kait dengan ini? Kalau tidak ada, kita akhiri saja untuk hari ini. Sehingga tugas yang Bapak berikan tadi dikumpulkan ya, nanti Bapak kasih linknya. Sport UPI ya. KM-nya siapa KM ini? Fikri, Pak. Hah? Fikri. Name-nya berapa? Fikri siapa namanya? Lengkapnya? Lupa, Muhammad Fikri, Pak. Hah? Muhammad Fikri untuk NIM-nya. Ya. NIM-nya 1903088. 1903088. 88. Ya, oke. Fikri ya, bukan Fikri ya. 1903088. Oke. Ya, saya kira gitu hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, ke depan kita hari Selasa ya. Ya. Sudah cukup. Apa ada lagi yang dipersoalkan? Ya, oke. Ya. Mungkin Dan cukup. yang tekankan adalah gini ya, Bapak mencatat setiap mahasiswa yang bertanya secara pertanyaannya dalam pengertian mempunyai kualitas yang katakanlah ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan, terkait dengan materi, itu Bapak itu kasih poin ya. Jadi sekali Bapak kasih dulu yang lain. Ya, jadi intinya adalah mahasiswa harus aktif in lecture activity. Jadi aktif ya, tidak boleh pasif ya, jangan pasif, jangan diam, just silent ya, harus aktif, itu kuncinya.
Yang ini 3 SKS ya. Ya, begitu Anda harus aktif dan harus, karena gini ya, mahasiswa tidak mungkin mempunyai kualitas kalau tidak mau bertanya, kalau tidak mau mencari, kalau tidak mau berusaha gitu ya. Jadi mahasiswa tidak akan mempunyai kualitas apa-apa kalau tidak berusaha, tidak mencari, tidak bertanya, tidak diskusi gitu ya. Mahasiswa itu harus begitu ya. Beda dengan masih high school ya. Masih di secondary high school berbeda, sangat berbeda. Apalagi sekarang sudah mandiri. Oke, gitu ya. Oke, thank you very much for your attention ya. Ya, cukup ya. Enough today ya. Thank you. Oke. Baik Pak, terima Ya, kasih terima Pak. kasih. Pak, terima kasih juga Pak. Pak.